Pikiran kita adalah senjata paling kuat yang kita miliki. Bukan otot, bukan uang, bukan koneksi, tapi pikiran. Ia bisa menjadi sumber kekuatan atau justru sumber kehancuran. Semua tergantung bagaimana kita melatihnya. Di dalam hidup, tidak ada yang bisa menjamin jalan yang selalu mulus. Kita akan terjatuh, kita akan terluka, kita akan kecewa, tersesat, bahkan merasa hancur. Tapi inilah rahasianya. Bukan keadaan yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana pikiran kita merespon keadaan itu. Mari kita mulai dari satu fakta yang penting. Pikiran manusia sangat bisa dilatih. Ya, seperti otot, pikiran bisa diperkuat. Ia bisa dibentuk. Ia bisa dilatih untuk tenang dalam badai, untuk tetap berpikir jernih saat dunia terasa kacau, dan untuk terus maju meski rasa takut menyelimuti. Tapi melatih pikiran bukan tentang menjadi kebal dari semua masalah, bukan juga menjadi seseorang yang pura-pura kuat. Melatih pikiran artinya memahami bagaimana cara kerja diri kita dan mengendalikannya, bukan dikendalikan oleh emosi sesaat, bukan terjebak dalam kecemasan yang tidak berdasar. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Ada yang cepat menyerah saat masalah datang, tapi ada juga yang tetap tersenyum. Bahkan saat situasi begitu sulit. Apa bedanya? Bukan hidup mereka yang berbeda, bukan juga karena mereka berlebih keberuntungan, tapi cara mereka berpikirlah yang membuat mereka bertahan. Inilah intinya dari segalanya. Pikiran yang terlatih dengan baik, maka akan menciptakan hidup yang lebih kuat. Mari kita bahas tentang prinsip utama dalam melatih pikiran untuk menghadapi segala hal dalam hidup ini. Prinsip yang pertama, sadari apa yang Anda pikirkan. Langkah pertama adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, kita akan hidup secara otomatis, terbawa arus, tanpa kebenaran, tahu kemana arah kita. Berapa kali kita merasa cemas tanpa ada rasa tahu kenapa? Berapa kali kita marah padahal masalahnya kecil? Itu karena kita tidak menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Melatih pikiran dimulai dengan mindfulness, tentang kesadaran penuh atas apa yang terjadi di dalam kepala kita. Saat Anda sadar bahwa pikiran Anda sedang negatif, Anda punya pilihan. Anda bisa membiarkannya menguasai Anda, atau Anda bisa mengubahnya. Pikiran ini, setiap pikiran Anda adalah benih. Benih itu akan tumbuh kalau Anda terus menanam pikiran yang takut, cemas, putus asa. Maka itulah yang akan tumbuh. Tapi kalau Anda mulai menanam harapan, seperti keberanian dan ketenangan, hidup Anda juga akan mengikuti arah tersebut. Prinsip yang kedua, ganti pola pikir korban menjadi pelaku. Berhentilah merasa jadi korban. Ini mungkin terdengar keras, tapi selama kita terus menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, kita sedang menyerahkan kekuatan kita. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang sempurna, tapi yang mampu berkata, "Aku mungkin tidak bisa mengendalikannya segala situasinya, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku meresponnya." Ingat, hidup bukan soal menunggu badai berlalu, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa berdiri meski hujan belum berhenti. Berani bertanggung jawab atas hidup sendiri adalah kekuatan sejati. Saat Anda berkata, "Aku yang akan menemukan bagaimana ini mempengaruhiku," maka saat itulah Anda benar-benar bebas. Prinsip yang ketiga, latih pikiran dengan tantangan nyata.
Jangan hindari tantangan. Jangan berharap hidup ini mudah. Justru dalam tantangan itulah mental kita dibentuk. Setiap masalah adalah ruang latihan. Setiap tekanan adalah kesempatan untuk membentuk karakter. Lihat para atlet, prajurit, atau orang yang sukses di berbagai bidang. Apa yang buat mereka tangguh? Bukan karena mereka tidak pernah gagal, tapi karena mereka terus melatih pikiran mereka untuk terus bangkit. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, tanyakan ini pada diri sendiri. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan kenapa ini terjadi pada aku. Itulah mental pemenang. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam cara praktis melatih pikiran Anda setiap hari. Yang pertama, mulailah pagi Anda dengan afirmasi positif. Ucapkan pada diri Anda sendiri, aku mampu, aku kuat, aku bisa menghadapi apapun hari ini. Ini bukan basa-basi, ini adalah cara untuk mengarahkan pikiran ke jalur yang benar sejak awal. Kedua, latih diri untuk beraksi langsung saat Anda marah. Tunggu saat Anda kecewa. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Jeda saat bisa membuat perbedaan yang besar. Pikiran yang terlatih tidak akan langsung meledak. Ia akan menimbang pikiran, lalu bertindak. Ketiga, tulis jurnal pikiran Anda. Catat apa yang Anda rasakan dan Anda pikirkan di setiap hari. Dengan begitu, Anda bisa melihat pola dan dari situ mulai mengubahnya. Keempat, hadapi rasa takut Anda satu persatu. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan Anda. Hadapi meski pelan, meski kecil. Setiap langkah menuju keberanian akan memperkuat pikiran Anda. Yang kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang positif, orang-orang yang membangun karakter Anda dengan baik. Pikiran yang kuat butuh lingkungan yang mendukung. Jauhi mereka yang terus meracuni dengan aktivitas yang negatif. Hindarilah. Carilah perkumpulan yang membuat Anda menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sukses. Ketahuilah, Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Pikiran Anda memiliki potensi yang luar biasa, tapi potensi itu harus dikendalikan, harus dilatih, harus diperkuat lagi. Setiap luka yang pernah Anda alami, setiap kegagalan yang Anda alami, setiap rasa sakit, semuanya bisa menjadi bahan bakar untuk membentuk mental karakter Anda untuk lebih tangguh lagi. Pikiran yang dilatih akan tetap tenang saat badai datang. Pikiran yang dilatih akan mencari jalan saat semua terlihat buntu. Pikiran yang dilatih tidak akan menyerah bahkan saat tubuh terasa lelah. Dan ingat, melatih pikiran adalah sebuah proses seumur hidup. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu hancur. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Mulailah dari hari ini, dari detik ini, ambil kendalikan atas pikiran Anda sendiri. Karena saat Anda menguasai pikiran Anda bisa menguasai hidup Anda. Sebagai kata penutup, jangan tunggu dunia menjadi mudah. Latih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Karena saat Anda bisa mengatasi apa yang ada di dalam diri Anda, maka tidak ada satupun di luar sana yang bisa menghancurkan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat Online TV.